Saudara, KPK merespon terkait laporan mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama sejumlah tokoh masyarakat sipil terkait proyek strategis nasional PIK 2. Juru bicara KPK, Tessa Mardika menyebut KPK dan Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan korupsi proyek strategis nasional pengembangan PIK 2. KPK akan menganalisa dari sisi yang berbeda dengan penyelidikan oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK, Tessa Mardika, mengaku KPK belum ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait penyelidikan PSN pengembangan PIK 2. Namun KPK akan menganalisa dan mencari dari sisi yang tidak sama dengan Kejaksaan Agung. Ada tidaknya koordinasi dengan Kejaksaan Agung karena mereka juga melakukan penyelidikan, ini saya belum terinfo. Tetapi tentunya KPK akan melakukan proses analisa, verifikasi, dan mencari dari sisi-sisi yang tidak bertabrakan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Apa itu? Sejumlah tokoh masyarakat sipil termasuk mantan Ketua KPK Abraham Samad melaporkan dugaan korupsi penetapan Pantai Indah Kapuk II sebagai proyek strategis nasional dan pagar laut di Tangerang ke KPK. Para tokoh mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Kasus pagar laut di Tangerang merembet ke proyek strategis nasional PIK 2. Sejumlah tokoh nasional melapor ke KPK dengan tuduhan ada dugaan korupsi dan kerugian negara. Mantan Ketua KPK Abraham Samad mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, ikut masuk dalam laporan. Kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan sesuai dengan undang-undang. Maka selain penyelenggara negara, pihak swasta juga aguan bisa diperiksa. Penyelenggara negara itu siapa? Mulai dari kementerian sampai aparat tingkat bawah, kabupaten, provinsi, maupun sampai yang paling di atas. Jadi semua kita minta diperiksa. Menanggapi laporan kong kali kong sejumlah orang kuat dalam kasus pagar laut, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meyakini meski menjabat sebagai presiden 2 periode, Jokowi tak terlibat. Saya punya keyakinan cukup besar ya, ini ada kong kali kong lah, pasti nggak mungkin tidak antara penyelenggara negara dengan swasta. Ya ini kan problem kita puluhan tahun menghadapi para mafia tanah ini. Jadi saya rasa apa yang dilakukan kawan-kawan PBAI Abraham Samad harus kita dukung. Tapi saya tegaskan sekali lagi, kemarin juga kita ngebahas kawan-kawan dengan Pak Jokowi soal PIK 2 ini. Pak Presiden yang ketawa aja kok kenapa saya dikait-kaitkan, tapi itu hak kawan-kawan untuk menyampaikan dan juga hak Pak Jokowi juga untuk mengklarifikasi. Sebelumnya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyebut ada 8 oknum pejabat BPN Tangerang yang disanksi karena menerbitkan sertifikat di Laut Tangerang, Banten. 6 orang diantaranya dicopot. Sertifikat di kawasan pagar Laut Tangerang
tanggung jawab atas penertiban 263 sertifikat hingga menentukan kebijakan. Kita harus melihat kalau menteri berarti penyelenggara negara. Penyelenggara siapa? Ya pada waktu itu. Disitulah saya kira Mas Julius dan saya itu menempatkan negara. Karena itu penyelenggara negara. Apakah penyelenggara menteri itu berdiri sendiri kebijakannya ataukah melalui karena tindakan dari atas? Nah, dari atas siapa? Disinilah nanti akan diurut sebetulnya aktor intelektual dari kasus ini siapa. Kalau yang terkait dengan kepala BPN dinas, provinsi, kemudian kabupaten itu hanya pelaksana. Tapi aktor intelektual itu yang saya kira menjadikan poin penting sampai keluarnya 263. Hipnu menegaskan, 3 institusi penegak hukum harus bekerja sama dalam mengungkap semua pihak yang terlibat, agar kasus pagar laut tak seolah lempar tanggung jawab. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa respon dari KPK pasca sejumlah pihak melaporkan dugaan korupsi terkait pagar laut? Kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di gedung KPK. Renata, ini tuduhan yang serius, bahkan ada 2 nama besar di sini yang terseret. Salah satunya adalah nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Apa sebenarnya yang akan dilakukan KPK setelah ini? Iya Nitya, karena memang KPK ini mengaku bahwa akan menerima pelaporan maupun informasi apapun yang diterima dari masyarakat, maka selanjutnya ini KPK tentu akan melakukan verifikasi dan analisis terhadap 2 laporan yang sudah dibawa tadi oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang memang anggotanya ini diantaranya beberapa tokoh masyarakat seperti mantan Ketua KPK Abraham Samad maupun mantan Wakil Ketua KPK ada Muhammad Yassin juga. Nah, memang kalau yang kita lihat begitu ya dari apa yang kemudian dilaporkan ini, setidaknya yang pertama dari Koalisi Masyarakat Sipil ini melaporkan adanya dugaan kasus korupsi terkait dengan penetapan Pantai Indah Kapuk II sebagai proyek strategis nasional pada kemudian juga yang kedua ini ada dugaan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan di wilayah perairan Tangerang, Banten, yang dimana memang beberapa sertifikat ini beratasnamakan anak perusahaan dari Agung Sedayu Group. Oleh karena itu juga dalam laporan ini setidaknya ada beberapa terlapor yang disampaikan oleh Abraham Samad. Ini diantaranya adalah pemilik Agung Sedayu Group, yakni Sugianto Kusuma alias Aguan, dan juga karena menurut Abraham Samad ini penyelidikannya harus diusut dari penyelenggara negara dari bawah hingga atas, maka juga ada nama Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang ikut terseret dalam laporan ini. Dan tadi sekiranya pukul 10:21 pagi begitu Abraham Samad dan juga beberapa tokoh masyarakat lainnya ini datang ke KPK, beraudiensi dan bertemu dengan sejumlah pimpinan KPK. Ini diantaranya ada Ketua KPK Setio Budianto, kemudian Wakil Ketua KPK Fitro Roh Cahyanto dan juga Ibnu Basuki Widodo. Dan dalam pelaporan ini juga Abraham Samad maksud kami ini mengatakan bahwa penetapan PIK menjadi PSN ini pastinya tidak terlepas dari kong kali kong ataupun suap menyuap dengan pejabat negara, dan Abraham Samad juga mengklaim bahwa pihaknya ini sudah membawa data-data pendukung untuk melaporkan dugaan kasus ini. Namun memang yang kalau disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika, memang dari pihak KPK ini belum berkoordinasi dengan Kejagung, karena yang kita ketahui memang di Kejagung sendiri juga sedang melakukan penyelidikan. Ini juga ditandai dengan surat perintah penyelidikan yang sudah diterbitkan pada tanggal 21 Januari lalu. Namun memang yang diusut yang diusut Kejagung maksud kami ini merupakan dugaan pelanggaran dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan juga sertifikat hak milik. Jadi memang kalau dibandingkan ini tentu kalau dari pihak KPK sepertinya akan mengusut yang belum diusut oleh Kejagung sampai saat ini. Dan kemudian juga yang menarik yang disampaikan oleh mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yassin pada saat datang ke KPK untuk menyerahkan laporan ini adalah menurut Muhammad Yassin bahwa pelanggaran yang dilakukan ini juga melanggar konstitusi, sehingga penetapan PIK 2 sebagai PSN ini bahkan ancaman hukumannya ini maksimal hukuman mati. Jadi Nitya dan juga saudara, kita nantikan bagaimana
pengusutan yang akan dilakukan oleh KPK, karena sampai sekarang yang kita ketahui Kejagung pun juga sedang mengusut terkait dengan penerbitan sertifikat di wilayah perairan Tangerang, Banten. Demikian, Nitya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari gedung KPK.